Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan, masih memberikan kepada kita kemudahan di dalam meraih daripada kebaikan-kebaikan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah, di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semua. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, telah memberikan kepada kita iman dan Islam. Di antara nikmat yang paling teragung dan terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur, yakni dinul Islam. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada para muazzin, di mana pada pekan lalu kita sudah membahas betapa besarnya keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para muazzin. Lalu bagaimana kepada selain daripada itu? Bagaimana orang-orang yang mendengarkan azan? Bagaimana orang-orang yang tidak diberikan kemampuan untuk mengumandangkan azan? Apakah mereka terluput dari keutamaan-keutamaan yang besar? Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Targhib wa Tarhib dalam tema anjuran menjawab azan dan menggapai daripada keutamaan menjawab daripada azan. Ya, menjawab azan memiliki keutamaan yang tidak kalah besar dengan seorang muazzin. Jadi orang-orang yang mendengarkan azan akan mendapatkan keutamaan yang tidak kalah hebatnya daripada seorang yang mengumandangkan azan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, memberikan syafaat, memberikan ganjaran yang istimewa berupa dikabulkannya doa yang dia ucapkan, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya melebihi luasnya langit dan bumi. Keutamaan yang besar ini tidak dapat diraih dan tidak dapat diperoleh kecuali oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh dan sangat berharap daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, datang dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin
faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar muazin mengumandangkan azan, faqulu, maka hendaklah kalian mengucapkan mithla ma yaqulu al muadzin, mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan oleh seorang muazin. Ya. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam riwayat yang lain, an Umar fi fadli al-qawli kama yaqul al-muadzinu kalimatan. Dalam riwayat Muslim dari Jarul Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan bahwa hendaklah orang-orang yang mendengarkan azan mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muazin, kalimat demi kalimat. Ya. Siwa al-hayy 'alatain, kecuali kalimat hayya 'alatain, yaitu dua kalimat hayya, ajakan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ini disebut dengan hayya 'alatain. Ya. Ketika seorang muazin mengucapkan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, fayaqul, maka hendaklah kalian mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-muadzin, apabila seorang muazin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Apabila seorang muazin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum, maka hendaklah di antara kalian membaca Allahu akbar, Allahu akbar, mengucapkan kalimat yang sama seperti yang diucapkan oleh muazin. Ya. Kemudian ketika seorang muazin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, qal, maka kalian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Sampai kepada kalimat hayya 'alas shalah, maka hendaklah kalian mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Dan apabila muazin mengatakan hayya 'alal falah, qal, maka kalian mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala, kemudian apabila seorang muazin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, qala Allahu akbar, Allahu akbar, maka kalian mengatakan ucapan yang sama seperti yang diucapkan oleh muazin. Thumma qala, dan apabila seorang muazin mengatakan la ilaha illallah, qala, maka kalian juga mengucapkan la ilaha illallah min qalbihi. Dan apabila engkau mengucapkan ucapan itu ikhlas dari hati kalian, menjawab apa yang diucapkan oleh muazin tadi, dakhalal jannah, maka dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Jadi seseorang yang mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazin, yang dia menjawab dengan hati yang ikhlas, hati yang ridha, maka kata Rasulullah dakhalal jannah, maka orang tersebut yang menjawab azan tadi akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzin, apabila di antara kalian mendengarkan muazin mengumandangkan azan, faqulu mithla ma yaqulu, maka hendaklah kalian mengucapkan seperti yang diucapkan oleh seorang muazin. Thumma sallu alayya, kemudian kalian bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Fa innahu man shalla alayya salatan, dan karena sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu salawat, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas, akan memberikan ganjaran kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah satu kali dengan 10 kali
kebaikan. Thumma sallallahu li al-wasilah. Kemudian hendaklah kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepadaku, kata Rasulullah, al-wasilah. Ya. Fa innaha manzilatun fil jannah. Karena sesungguhnya al-wasilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kedudukan di surga yang tidak layak kecuali untuk salah seorang dari hamba-hamba Allah. Ya. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap, kata Rasulullah, saya adalah di antara orang tersebut. Faman sa'alallahu li, barang siapa yang memintakan kepada Allah al-wasilah untukku, kata Rasulullah, khallat lahu syafa'ah, maka orang tersebut berhak mendapatkan syafaat dariku, kata Rasulullah. Jadi jamaah sekalian, ketika seorang mendengarkan suara azan, kemudian dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh seorang muazzin, kecuali dua kalimat, hayya 'alatain, hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala al-wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan hak untuk diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat jamaah sekalian, tidak ada satupun kelak, ya, para nabi dan para rasul yang diberikan keleluasaan untuk memberikan syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya disebutkan bahwa ketika orang-orang meminta syafaat kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam, maka Nabi Adam mengatakan, pergilah kepada yang lain, karena sesungguhnya pada hari ini aku malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dahulu saya pernah melakukan satu kesalahan sehingga aku diusir dari surga, dan aku malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Nuh, ya, karena dia adalah seorang rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Ya. Kemudian apa kata Nabi Nuh alaihi salatu wasallam ketika orang-orang meminta syafaat kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasallam? Kata Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, aku tidak berani berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, karena dulu aku pernah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan bumi ini. Maka aku pun malu hari ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pergilah kepada Nabi Ibrahim, karena dia adalah Khalilullah, kekasih Allah. Ya, kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika sampai kepada Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak mampu memberikan syafaat kepada kalian, ya, karena aku pernah berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bohongnya itu hanya ungkapan yang sebenarnya dia tidak berbohong, tapi maknanya memalingkan dari ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Ketika Nabi Ibrahim, ya, ditanya oleh siapa? Kaumnya pada saat terjadi penghancuran kuil para penyembah berhala. Satu-satunya orang yang dituduh adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya, ya, aku sedang sakit. Ya. Sebenarnya Nabi Ibrahim tidak sakit badannya, tapi kata Nabi Ibrahim, inni saqim, sesungguhnya aku sedang sakit. Ya. Maksudnya Nabi Ibrahim adalah bukan sakit fisik, tapi sakit perasaannya, karena melihat kaumnya yang menyembah berhala. Tapi perkataan ini dianggap oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam merupakan perkara dosa yang sangat besar, sehingga dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian perkataan yang kedua, ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ditanya oleh seorang raja yang mengatakan bahwa sesungguhnya istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu adalah saudaranya. Innaha ukhti. Karena pada saat itu jamaah sekalian, ketika ada seseorang yang datang di negeri raja tersebut, raja zalim tersebut, apabila ada seseorang yang datang di negerinya, kemudian ada seseorang yang berpasangan antara suami dan istri, maka tidak boleh dia masuk ke dalam negeri tersebut kecuali istrinya itu harus menikah dengan raja tersebut. Ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berbohong. Ya. Maksud kata Nabi Ibrahim, innaha ukhti, karena dia adalah saudara perempuanku, maksudnya saudara seiman. Ya, saudara seiman. Tujuannya apa? Tujuannya agar raja tersebut tidak menikahi istrinya Nabi Ibrahim. Ya. Makanya dia mengatakan innaha ukhti, karena sesungguhnya dia adalah saudara perempuan saya. Ketika seorang raja tersebut mengetahui ucapan Nabi Ibrahim bahwa yang dibawa adalah saudara perempuannya, justru raja tersebut memuliakan daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ini kata Nabi Ibrahim, saya telah berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun maksudnya adalah dia adalah saudara seiman daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Iya. Maka kata Nabi Ibrahim, saya tidak berhak memberikan syafaat kepada kalian. Maka mintalah syafaat kepada Musa. Karena sesungguhnya Musa itu adalah kalimullah, orang yang pernah bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika datang kepada Nabi Musa mengatakan, saya tidak mampu hari ini memberikan syafaat kepada kalian. Ya. Maka pergilah kepada Isa alaihi salatu wassalam. Sampainya kepada Nabi Isa pun mengatakan, hari ini saya tidak mampu memberikan syafaat kepada kalian. Pergilah kepada Muhammad. Maka ketika orang-orang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai seorang nabi yang mulia, penutup para nabi, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud di bawah arasy-Nya. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama yang dinamakan dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung, yang tidak dimiliki kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi memiliki satu doa yang tidak pernah ditolak, dan semua para nabi sudah memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku, ya, tidak memintanya di dunia, akan tetapi aku simpan untuk nanti, ya, aku minta ketika aku sedang, ya, di akhirat, yaitu memberikan syafaat kepada umatnya. Ya. Jemaah sekalian, maka orang-orang yang mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan oleh seorang muazzin, kemudian membaca doa setelah itu, ya, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang disebutkan dalam riwayat Jabir radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida", barang siapa yang ketika mendengar azan kemudian mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah khallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca doa ini, jamaah sekalian, kata Rasulullah, maka dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ya, jadi di antara syarat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW adalah, ya, menjawab azan.
Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan al-wasilah. Al-wasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu al-wasilah? Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Ya. Dan barang siapa yang memintakan al-wasilah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, dari beberapa hadis yang sudah kita baca, maka kita dapat mengambil faidah daripada hadis di atas. Yang pertama, bahwa disunnahkan mengikuti atau menjawab ucapan muazin atau ucapan azan. Dan ini seperti yang diucapkan oleh jumhur ulama, hukumnya adalah sunnah. Jadi menjawab panggilan azan dengan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazin, hukumnya adalah sunnah. Jadi bukan wajib, bukan wajib. Mengikuti ucapan muazin adalah dalam semua ucapan muazin, kecuali pada kalimat hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Maka seseorang menjawab la haula wala quwata illa billah. Kenapa seseorang ketika mengatakan hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, mengucapkan la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memenuhi daripada panggilan azan tersebut. Apa tujuan dikumandangkan azan? Bukan tidak lain dan tidak bukan untuk panggilan mendirikan ibadah salat. Dan tidak semua orang yang mendengarkan azan memenuhi panggilan salat. Makanya ketika muazin mengatakan hayya 'ala shalah, orang yang mendengar azan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, karena tidak semua orang mendengarkan azan memenuhi panggilan salat. Hanya orang yang diberikan kekuatan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang datang untuk memenuhi panggilan salat. Nah, itu dia. Banyak di antara orang-orang yang mengaku dirinya Islam, yang mengaku dirinya beriman, jemaah sekalian. Bahkan mungkin dia sudah menunaikan rukun iman yang terakhir, yaitu naik haji bagi yang mampu. Tapi ketika kembali ke tanah air, panggilan azan hanya sekedar pengingat waktu saja. Ketika siang-siang tengah hari ada yang azan, dia mengatakan, oh ternyata sudah masuk waktu zuhur, tapi dia tidak sholat. Ketika sudah menjelang sore ada dikumandangkan azan, maka itu sebagai pengingat waktunya dia. Oh ternyata sudah masuk waktu asar, tapi dia tidak mendirikan sholat. Banyak di antara orang-orang yang seperti itu, jamaah sekalian. Sehingga banyaknya bangunan-bangunan masjid, banyaknya orang-orang yang mengumandangkan azan, banyaknya muazin yang mengajak orang-orang untuk datang memenuhi panggilan Allah, banyaknya masjid tidak menjadi bukti bahwasannya banyak juga orang yang sholat di dalamnya. Banyaknya masjid hanya sebagai pajangan saja. Banyak orang yang mengaku dirinya Islam, tapi tidak sholat. Banyak orang yang mengaku dirinya Muslim, tapi tidak sholat. Bahkan orang-orang yang mendengarkan suara muazin setiap 5 kali dalam sehari, keras hatinya untuk memenuhi daripada panggilan-panggilan azan. Jemaah sekalian, banyak di antara orang-orang merasa dirinya baik-baik saja, tidak pernah merasa hidupnya terancam, tidak memenuhi panggilan solat. Padahal solat ini adalah di antara syiar yang paling agung. Solat adalah merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya kenapa selalu diingatkan 1 hari 5 kali.
karena memang salat adalah merupakan perkara yang sangat penting. Ya. Tapi banyak di antara manusia merasa dirinya baik-baik saja ketika tidak mendirikan salat. Ya. Mereka lalai dengan perniagaan mereka, mereka lalai dengan pekerjaan mereka, mereka lupa dengan kewajiban mereka. Ya. Sibuk dengan perniagaannya, sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan harta bendanya, sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan teman-temannya, nongkrong, duduk, ngopi, ya, terlalaikan daripada perkara-perkara dunia, sehingga dia tidak merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian, ada pernah seseorang bertanya kepada Hasanul Basri rahimahullahu taala. Kata orang tersebut, "Wahai imam, saya sering mendengar engkau mengucapkan atau mengingatkan dengan perkara-perkara dosa dan efek daripada dosa tersebut," kata orang ini. "Tapi saya tidak pernah merasakan efek daripada dosa yang pernah saya lakukan," kata beliau. Ya. Jadi ada orang yang bertanya kepada Hasanul Basri rahimahullahu taala. Ya, kata dia, engkau sering mengucapkan atau menyebutkan perbuatan-perbuatan dosa dan efek-efek daripada orang yang melaksanakan dosa. Tapi saya tidak pernah merasakan efek dari dosa yang pernah saya lakukan, kata dia. Kemudian kata Hasanul Basri rahimahullahu taala, kata dia, "Sungguh penilaianmu sangat keliru. Ya. Hukuman Allah Subhanahu wa taala sudah sangat besar terhadap dirimu. Hanya saja engkau tidak menyadarinya," kata Hasanul Basri rahimahullahu taala. Kemudian dia berkata, "Lalu apa hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada saya? Selama ini saya baik-baik saja. Saya sehat-sehat saja. Usaha saya lancar. Tidak ada sesuatu yang membuat saya menderita, ya. Tidak ada sesuatu yang membahayakan diri saya." Kemudian kata Hasanul Basri rahimahullah taala, "Saya ingin tanya kepada engkau, bukankah selama ini engkau bermaksiat, lisanmu tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kata orang ini mengatakan, "Iya, betul." "Bukankah engkau tidak pernah mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah engkau selama ini tidak pernah membaca Al-Quran? Bukankah engkau selama ini terharamkan untuk menjawab panggilan azan dan memenuhi panggilan azan untuk sholat di masjid?" Kata laki-laki ini mengatakan, "Iya, betul." "Bukankah engkau terhalang dari duduk di dalam majelis-majelis ilmu? Bukankah selama ini engkau tertidur dan tidak pernah melaksanakan sholat qiyamul lail?" Kata orang ini, "Iya, saya betul." Kemudian kata Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, "Itulah hukuman yang paling terberat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhalangnya seorang hamba dari ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Itu hukuman yang paling berat, jemaah sekalian. Karena kenapa? Karena ketika seseorang mendapat hukuman fisik, seseorang akan mudah disadarkan oleh apa? Oleh musibah yang dia timpa. Ketika orang ditimpa dengan musibah, dia akan cepat sadar bahwa musibah yang diderita oleh dirinya akibat dari dosa yang dia lakukan. Tapi ketika seseorang terhalang untuk melakukan kebaikan, maka dia tidak akan sadar dirinya mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meneruskan maksiatnya, dia akan meneruskan daripada kesombongannya, dia akan meneruskan daripada kebenciannya dan lain sebagainya. Ya. Jadi hukuman yang paling berat yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba adalah terhalangnya seseorang dari beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, hendaklah kita merasa bahagia ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan azan, menjawab panggilan azan, ya. Karena tidak semua orang dimudahkan untuk menjawab panggilan azan.
bukan memenuhi panggilan azan, tapi menjawab panggilan azan. Tidak semua orang, jemaah sekalian. Mungkin dari semua orang yang ada di dalam masjid, tidak semua orang dimudahkan di dalam menjawab seperti apa yang diucapkan oleh seorang muazin. Ya, ketika muazin mengatakan Allahu Akbar, ya kita asik mungkin cerita, sibukkan dengan cerita. Padahal yang paling penting pada saat itu adalah menjawab panggilan azan. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, ketika seseorang dalam keadaan berzikir kemudian mendengar suara azan, maka yang paling afdol adalah meninggalkan zikirnya kemudian menjawab azan terlebih dahulu. Karena zikir yang dia lakukan bisa dilakukan di luar waktu itu, sedangkan azan, menjawab panggilan azan hanya bisa dilakukan pada saat itu. Apabila seseorang sedang membaca Al-Quran kemudian mendengar suara azan, maka hal yang paling terbaik bagi dirinya adalah berhenti dari membaca Al-Quran, kemudian lebih utama menjawab panggilan azan. Karena kenapa? Karena membaca Al-Quran bisa dilakukan setelah azan, sedangkan menjawab azan hanya bisa dilakukan ketika sedang dikumandangkan azan. Maka para ulama menyebutkan, ketika seseorang baru mendengar azan, ketika di pertengahan kalimat azan, maka dia menjawab seperti apa yang dibacakan oleh muazin pada saat dia dengar. Ya. Kemudian dia, misalnya contoh, ketika di dalam perjalanan, ya, ketika sudah masuk waktu sholat, dia tidak mendengar muazin misalnya. Ketika dia sudah mendekat ke area dekat masjid misalnya, baru dia mendengar suara azan dan muazin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak perlu kita dari awal dulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, tapi mengucapkan seperti apa yang diucapkan muazin. Ya, seperti itu. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ya diucapkan atau dibaca ya melengkapi dari apa yang dibaca oleh seorang muazin. Tapi yang lebih utama adalah menjawab seperti yang diucapkan oleh seorang muazin. Karena Rasulullah SAW dalam lafaz hadis ini kata Rasulullah, idza sami'tumul muadzin, apabila engkau mendengarkan suara muazin, maksudnya mendengarkan suara azan. Jadi ketika dia hanya dapat pas di pertengahan azannya, maka menjawabnya dari mulai pertengahannya. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Ketika ada seseorang sedang berzikir, kemudian dia mendengar azan, maka yang lebih afdol adalah menjawab panggilan azan. Apabila ada seorang sedang membaca Al-Quran, kemudian ya pada saat yang bersamaan juga ya seorang muazin mengumandangkan azan, maka yang paling bagus adalah ya menjawab daripada panggilan azan. Karena mengikuti azan adalah ibadah yang waktunya terbatas. Ya, yang waktunya terbatas. Ketika waktunya terlewat, maka dia luput dari pahala menjawab panggilan azan. Ya, bahkan jemaah sekalian, orang-orang yang sedang tawaf di Mekah ya, di Ka'bah, ketika mendengar panggilan azan, yang paling bagus adalah dia berhenti daripada zikir tawafnya, kemudian lebih mengutamakan daripada menjawab panggilan azan. Menjawab azan, jemaah sekalian, ini faedah yang selanjutnya. Menjawab azan dituntut pada setiap saat, dituntut kepada siapa saja, kecuali dalam kondisi seseorang berada di dalam kamar mandi. Ya. Jadi ketika di kamar mandi mendengar suara azan, ya tidak boleh kita menjawab panggilan azan di dalam kamar mandi. Ya. Misalnya kita lagi mandi, kemudian Pak Ikram atau Pak Mansur sedang azan, ya kita dalam kamar mandi misalnya, dia ingat kajian semalam itu, ya kita dianjurkan untuk menjawab azan misalnya, ya, dia tidak sadar kalau tidak boleh menjawab azan di dalam kamar mandi. Ketika azan berkumandang, dia juga berkumandang di dalam kamar mandi. Nah ini tidak boleh, ya tidak boleh seseorang menjawab azan
ketika berada di kamar mandi atau sedang buang hajat. Ya, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya, adapun orang yang sedang mendirikan salat. Nah ini ya, kan kadang-kadang ada orang yang salat masuk masjid ya, apakah salat sunnah wudu, salat tahiyatul masjid, sedang salat. Baru sampai rakaat pertama kemudian azan. Apa yang harus dilakukan? Apakah membatalkan salat, menjawab azan, atau melanjutkan salatnya? Menunda. Lanjutkan. Ya. Maka yang benar adalah tidak perlu mengucapkan atau menjawab panggilan azan, karena orang yang sedang sholat sudah melakukan perkara yang berat. Ya. Sedang disibukkan dengan perkara yang berat. Ya. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, ya, karena berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam sholat itu benar-benar dalam keadaan sibuk. Ya, seseorang dalam sholat benar-benar dalam keadaan yang sibuk. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang selanjutnya, seorang muazin tidak perlu menjawab panggilan azannya sendiri. Ya. Yang dia ucapkan sendiri, karena di dalam hadis tersebut mengatakan jika kalian mendengar azan. Jadi ini diwajibkan, disunnahkan hanya untuk orang yang mendengar, sedangkan dia yang mengucapkan azan tidak perlu menjawab. Misalnya contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan ada jeda itu kan, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, tidak perlu, kan dia yang lagi azan, ya, dia yang lagi azan. Kemudian yang selanjutnya, ditetapkan atau disunahkan untuk menjawab panggilan azan meskipun orang yang mendengar azan itu tidak melihat seorang muazin. Misalnya di rumah atau di jalan mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung hentikan aktivitas, jawab azan itu. Ya. Apakah sedang menjaga buku, baca buku, atau mungkin sedang makan, dengar suara azan, maka kita menjawab panggilan azan itu dengan sama ucapan yang diucapkan oleh seorang muazin. Ya. Kemudian apabila seorang muazin ya mengucapkan di dalam azan subuh dengan kalimat as-salatu khairum minan naum, maka seorang yang mendengarkan azan mengucapkan ucapan yang semisal seperti itu. Ya. Karena di dalam hadis yang kita baca hanya mengucapkan la haula wala quwata illa billah hanya dalam hayya 'alatain, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Itu. Ya. Itulah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya At-Takhlis. Kemudian jemaah sekalian, mengucapkan atau menjawab panggilan azan diucapkan setelah kalimat itu diucapkan oleh seorang muazin, bukan berbarengan dengan apa yang diucapkan oleh muazin. Jadi ketika muazin sudah selesai Allahu Akbar, baru yang mendengar mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan bersamaan ketika muazin asyhadu an la ilaha illallah, kita juga bersamaan dengan, tidak, tapi setelah muazin itu mengucapkan baru kita mengikuti dari belakang. Ya. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, disunnahkan berdoa sesudah azan, karena saat itu adalah waktu yang diijabah. Nah ini dia. Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, anna rajulan qala, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innal muadzinin yafdulunana. Wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang muazzin itu mendapatkan keutamaan, pahala yang begitu banyak. Kita tidak dapat apa-apa, kata Rasulullah. Kata seorang yang bertanya kepada Rasulullah.
Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, "Kul kama yaqulun," maka engkau mengatakan seperti apa yang dikatakan muazin. Maksudnya menjawab azan. Fa idzan tahaita, ketika engkau sudah selesai menjawab panggilan azan tadi itu, fasal, maka mintalah kepada Allah. Ya, tu'tah, maka Allah akan memberi apa yang engkau minta. Maka ketika mendengar azan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah apa yang engkau berikan kepada, keutamaan yang engkau berikan kepada seorang muazin. Ya. Mudah-mudahan Allah juga memberikan hal yang sama kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keistimewaan kepada seorang muazin, diampuni dosanya sejauh suaranya bergema. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikan keutamaan itu kepadaku sebagaimana engkau memberikan kepada seorang muazin. Nah, jadi ada orang yang protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seorang muazin mendahului kita dalam pahala. Nah, ini bedanya orang para sahabat Nabi ya. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam urusan dunia, tapi berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Ya. Maka kata Rasulullah, maka kalian berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah, maka Allah akan memberikannya. Demikian jemaah sekalian, itulah diantara faidah-faidah yang perlu kita tahu tentang bagaimana seseorang mendapatkan keutamaan yang sangat besar dari menjawab azan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ya, kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.